Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fa ya ibadallah usikum bi nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai mati kecuali tetap teguh dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ingat, bukan seberapa mulianya kita di hadapan orang, tapi karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Maka ingat selalu pesan Nabi, bawa sampai mati wariskan ke anak cucu. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya sampai hari kiamat kelak. Terkadang orang kalau ngumpul nggak menceritakan orang, tak ramah. Tapi kita hari ini sudah mengerti mana yang boleh kita ceritakan, tahu kita mana yang tidak boleh kita ceritakan. Karena di hari kiamat nanti ada orang yang muflis, bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bawa pahala sholat, zakat, haji, puasa. Dia bawa segala amal ibadah di hadapan Allah. Tapi di balik itu maaf, masih mendolimi orang, menyakiti orang, menghardi orang, memukul orang. Pada saat itu pahala yang dia kumpulkan akan ditransfer kepada orang yang didolimi. Habis pahalanya, maka dosa orang yang didolimi akan pindah kepada dia. Itulah orang yang bangkrut di hari kiamat. Hablum minallah baik, hablum minan nasnya rusak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit muflis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, turun para malaikat menghampiri orang tersebut. Allah takhafu, kata malaikat, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Ayat ini bercerita ketika khatib, saudara dan kita semua istiqomah dalam membangun ketaatan kepada Allah. Ibadahnya tak terbatas ruang dan waktu. Ketika baginda Rasulullah wafat, Umar paling tidak terima. Dihunusnya pedang ke atas, dia katakan, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, hadapi pedangku. Ada satu sosok orang tua yang berani menasehatinya, namanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli ar-rusul. Dibacanya satu ayat Quran yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad itu hanya utusan Allah. Telah berlalu utusan-utusan Allah yang terdahulu, apakah dibunuh, terbunuh, kau murtad lagi ke belakang, tak lagi membela agama Allah. Berarti ketakwaannya karena ada Nabi Muhammad. Yang menarik, di dalam kitab Surah Nabawiyah karya Syekh Syifur Rahman Al-Mubarakfuri, ketika Rasulullah wafat, ada satu nasihat dalam khutbahnya Abu Bakar sangat terkenal. Apa kata beliau? Siapa yang mengatakan Muhammad, siapa yang mengatakan Nabi, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, qad mata, sungguh Nabi Muhammad telah wafat, telah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah kekal hidup selama-lamanya.
Pada kesempatan ini khatib ingin meminjam bahasa tersebut tapi direvisi, dikonvensi. Khatib ingin katakan begini, siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan tahun ini telah pergi meninggalkan kita. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah kekal hidup selama-lamanya. Inilah yang mau kita angkat. Ramadan berlalu, ibadah tetap nomor satu. Mana yang kau rajin puasa, 1 bulan full nggak ada tinggal. Seharusnya puasa 6 hari di bulan Syawal bisa kau lakukan. Mana kau yang gemar sholat malam qiyam Ramadan, sholat tarawih 23 rakaat sama witir tak ada tinggal. Kenapa minimal sholat sunnah di luar Ramadan 2 rakaat kok sulit sekali? Kemana kau yang sudah khatam Quran 30 juz? Kenapa di luar Ramadan 1 ayat tidak terbaca? Berarti ketakwaannya tersangkut kepada Ramadan saja. Maka khatib ingin tegaskan kepada khatib saudara dan kita semua, Ramadan berlalu, ibadah tetaplah nomor satu. Karena kalau khatib saudara dan kita semua istiqomah dalam ketaatan itu, kawan kita para malaikat, 3 yang kita dapati ketika suatu saat nanti kita istiqomah. Ketika kita istiqomah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat menghampiri orang tersebut. Kata malaikat, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Ketika ketakwaan kita bawa di sepanjang kehidupan kita, meninggal kita dalam keadaan istiqomah tersebut, 3 yang kita dapati. 1, dihibur malaikat ketika sakaratul maut. 2, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. 3, surga menanti orang-orang yang terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup dalam khutbah singkat ini, khatib ingin menyampaikan sebuah kisah yang menarik yang dialami oleh seorang ulama kalangan tabi'in. Dalam riwayat ini tidak disebut namanya. Bersama dengan anak muda yang ingin istiqomah, ingin belajar ilmu agama, ingin taubat, hijrah, dan istiqomah. Dia tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang jauh lebih baik kepada anak muda ini. Di sebuah masjid, nama masjidnya At-Taubah di Damaskus, Suriah, ada seorang tabi'in mengajar di masjid tersebut. Tak lama didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu mengatakan, ya Syekh, aku nggak punya siapa-siapa. Aku ingin taubat, aku ingin hijrah, aku ingin belajar ilmu agama, dan aku ingin belajar istiqomah. Apa kata Syekh? Kau boleh belajar denganku, tapi apa yang ku makan kau makan. Aku tak makan, siap kau tak makan. Siap ya Syekh. Bayangkan, 3 hari mereka tak makan diganti dengan puasa. Susah. Mendengarkan kajian, mending masuk dari kanan keluar ke kiri. Ini karena lapar, masuk kanan keluar kanan. Di hari ketiga godaan setan menghampiri pemuda yang mencoba istiqomah. Apa kata setan? Hei, jangan gara-gara lapar menyebabkan kau mati. Keluar, kau curi makanan. Dia lawan godaan itu, dia ingin istiqomah. Tapi apa yang terjadi? Bisikan setan semakin besar. Kata syaitan, hei, jangan gara-gara kau lapar menyebabkan kau mati. Ini hukumnya udah darurat di dalam Islam. Kalau tak punya makanan, ketika ada makanan yang haram di depan mata, kau boleh memakan secukupnya. B2 haram. Tetapi kalau tidak ada makanan bisa mati, kau boleh memakan secukupnya. Masuk dalam akalnya, darurat. Dia tinggalkan syekh itu, dia pergi keluar masjid, dia intip tetangga masjid, rumah yang satu tak ada makanan. Dia intip rumah yang kedua, ada panci yang sedang dimasak. Tanpa berpikir panjang, dia masuk ke rumah tersebut, dia buka panci tersebut, dia lihat ada 2 terong yang sedang dimasak. Tanpa berpikir panjang, karena tidak ada orang, dia lapar, dia ambil makanan tersebut. Setelah dingin dia masukkan dalam mulutnya, dia punya. Setelah halus sebelum dia telan, hidayah Allah menghampiri pemuda ini. Apa hidayahnya? Jangan kau masukkan harta yang haram ke dalam perut, doa-doamu gak diijabah.
Kau tinggalkan sesuatu karena Allah, kau tinggalkan mencuri ini, kau istiqomah tinggalkan itu, Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Itu hadis baginda Rasulullah. Ketika sudah halus tinggal ditelan, dia takut karena dia sudah mau mencuri, memasukkan harta yang haram ke dalam perutnya. Dia lepehkan makanan tersebut, dia lari, dia tinggalkan rumah tersebut, dia kembali ke masjid, dadanya berdebar, dia takut kepada Allah. Lantas di depan masjid dilewatinya ada seorang laki-laki tua, dia nggak kenal siapa. Dilihatnya, syekh itu sedang berkomunikasi dengan wanita, dia nggak tahu wanita itu siapa. Tak lama, dalam keadaan lapar, dalam keadaan dia beristighfar minta ampun kepada Allah. Pada saat itu dia dipanggil sama syekh. Ya ghulam, ta'al, kemari. Ya syekh, kau sudah menikah? Belum ya syekh. Kau mau menikah? Aku mau ya syekh. Itu ada perempuan kau lihat tadi, dia masih muda, dia takut terjadi fitnah, masa iddahnya sudah habis, dia minta dicarikan jodoh olehku. Hari ini ku jodohkan dengan dirimu. Ya syekh, kau tahu setelah aku bergantung kepada Allah dan Rasulnya, aku bergantung kepadamu. Kau makan, aku makan. Hari ini kita tidak makan. Mau ku kasih makan apa istri dan anakku kelak? Harta suaminya masih banyak ditinggal sama dia. Ini ada hartaku sedikit sebagai mahar, malam hari ini ku nikahkan. Siapa walinya? Orang tua yang menunggu di depan masjid tadi yang dilewati. Instan betul. Ketika meninggalkan sesuatu karena Allah, dia dalam keadaan lapar, Allah ganti dengan menikah pada saat itu. Tak lama setelah menikah, apa kata wanita tersebut istrinya? Ya bang, kita balik ke rumah kita bang. Ketika itu ditunjuknya, itu rumah kita bang, tetangga masjid ini. Pucat laki-laki ini. Kenapa? Rumah yang dimasukinnya tadi, rumah yang dicurinya tadi. Instan betul kalau Allah mau berkehendak, Allah ganti pada saat itu. Dia takut, dia pucat, dia katakan dalam hatinya, ketahuan aku yang mencuri di rumahnya tadi. Lantas apa kata sang istri? Aku tahu engkau 3 hari 3 malam tak makan, kata syekh. Tenang, aku sedang memasak terong di belakang untuk makan pada saat ini. Kemudian terkejut istrinya, seperti ada maling yang masuk di dalam rumah ini. Dikejar sama laki-laki ini, dia katakan, aku yang masuk tadi. Kok bisa, gimana ceritanya? Aku takut kepada Allah, gak ku masukkan harta yang haram ke dalam perutku, ku tinggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti yang jauh lebih baik. Aku gak ku masukkan makanan itu ke dalam perutku, itu lepehannya masih ada. Lantas apa kata sang istri? Luar biasa Allah. Ketika kau istiqomah meninggalkan sesuatu karena Allah, gak jadi kau mencuri, kau lepehkan makanan itu, lihatlah. Bukan hanya sekedar terong yang kau dapat, tapi panci terong, api terong, dapur terong, pemilik terong. Dan hari ini Allah kasih kepadamu ketika kau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Bukan hanya sekedar Jumat saja kita paksa diri kita ke masjid, tapi bagaimana 5 waktu itu bisa kita istiqomah ke masjid. Minta hidayah sama Allah agar Allah istiqomahkan kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk khatib saudara dan kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.